Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Bukhari dari program studi Ekonomi Islam eh, angkatan 2022, nomor induk mahasiswa 224 230 17. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar manajemen Islam dengan dosen pengampu Pak Anom Garbo, SEI ME. Di UTS pada kali ini, Bapak Anom selaku dosen pengampu memberikan dua kasus, yaitu kasus pertama perjalanan manajemen usaha warung grup. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah, apakah pemilik warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islami. Baik, Pak. Saya jawab. Pak Jody Broto Suseno selaku owner atau pemilik warung usaha Stick and Shake ini, beliau menerapkan budaya manajemen Islami yang dimana hasil laba atau keuntungan tidak sepenuhnya milik kita. Di antara rezeki yang kita dapat terselip rezeki orang lain juga. Oleh karena itu, beliau mengadakan sayembara kepada karyawannya. Apabila telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 1 juz, maka akan diberangkatkan umroh, dan dari hasil keuntungannya itu beliau menyisipkan untuk membangun rumah tahfidz. Oleh karena itu, pencapaian yang Bapak Jody capai dalam bisnisnya telah terbilang sukses, karena sebagai owner beliau telah berhasil memanajemen usahanya dengan manajemen Islami. Tidak hanya itu, warung Bapak Jody kini telah sukses berekspansi ke 22 kota besar yang ada di tanah air. Dan mungkin itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan informasi tersebut, jika menurut Anda pemilik warung grup telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagian manakah dari indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan? Baik, Bapak Jody ini mengimplementasikan pada bagian planning, yaitu apabila karyawan Bapak Jody ini telah berhasil menghafal Al-Quran 1 juz, maka akan diberangkatkan umroh. Dan pada planning ini Pak Jody sangat bertanggung jawab atas keberangkatan karyawannya untuk umroh. Dan beliau juga memplanningkan sebagian laba dan keuntungan dari usaha tersebut akan dialokasikan untuk membangun rumah tahfidz. Pada hal ini, Pak Jody secara tidak langsung melakukan pendekatan tauhid atau akidah, di mana manajemen tidak lepas dari kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan, yaitu taat, patuh, dan ikhlas merupakan manifestasi dalam melaksanakan fungsi dan kewajiban. Dalam koordinasi juga beliau berusaha mencapai hasil yang maksimal dan seimbang, meleburkan diri dengan nilai-nilai keislaman. Beliau juga berhasil membakar semangat-semangat para karyawannya dengan melakukan sayembara seperti yang tadi. Dalam kasus kedua ini ada pandemi dan perubahan perilaku organisasi. Pertanyaan pertama ini ada, jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Baik. Perilaku organisasi adalah perilaku tiap individu dan kelompok, serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun
individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Sangat besar perannya untuk mencapai tujuan organisasi, karena inti dari organisasi tersebut adalah perilaku organisasi sebagai pemahaman para individu dari kapasitas dia bekerja dan kemampuan dia mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kedua itu ada berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Mungkin ada perusahaan Blibli, perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce ini. Perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce ini merupakan suatu perusahaan hasil dari anak bangsa dan telah menerapkan para karyawannya dengan work from home atau WFH. Perubahan perilaku organisasi ini nyatanya sukses mempertahankan perusahaan Blibli dari ancaman kolaps pada pandemi COVID-19 lalu. Dengan diterapkannya work from home atau WFH, Blibli juga berhasil dalam mengurangi jumlah pasien yang terinfeksi virus corona 19 atau COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, sebagai bagian pemahaman yang mutlak dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis pandemi? Kepentingan siapa yang harus didahulukan? Apakah perusahaan atau karyawan? Jadi keputusan manajer yang bagus adalah pandai dalam mengambil keputusan dan memiliki kreativitas yang tinggi supaya dapat menghasilkan sebuah ide atau inovasi dalam menghadapi krisis pandemi seperti ini. Karena apabila manajer tidak mampu mengeluarkan sebuah inovasi atau tidak mampu mengeluarkan sebuah inovasi untuk menghadapi krisis pandemi seperti ini, maka ancaman terbesar adalah bangkrutnya perusahaan. Oleh karena itu, keterampilan di atas sudah mencakup keterampilan konseptual dan keterampilan mengambil keputusan. Kemudian pada masalah ini, kepentingan karyawan tidak kalah penting dengan kepentingan perusahaan, dan ada benang merah di antara keduanya. Apabila manajer mengedepankan kepentingan perusahaan dengan mengambil keputusan mengurangi karyawan, saya kira itu sebuah keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini. Karena apabila pengurangan karyawan, maka ada kemungkinan perusahaan tetap berjalan, dan setelah masa pandemi berlalu, karyawan dapat bekerja kembali sehingga kesejahteraan tetap terjadi. Mungkin ini saja yang dapat saya jawab atau saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.